Panglima TNI ini atas arahan dan mungkin quote atas perintah Presiden ke-7. Yang saya tidak habis pikir bagaimana Panglima TNI masih diintervensi oleh seorang sipil. Ini kok tiba-tiba anak wakil Presiden Republik Indonesia namanya Jenderal Punto diganti dengan mantan ajudan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Hal-hal yang semacam ini bagi saya tidak perlu orang canggih. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ini sungguh sangat mengejutkan. Politisi PDIP TB Hasanuddin selaku anggota Komisi 1 DPR RI curiga dengan dimutasinya Letkol Kunto Arief Wibowo ini ada intervensi orang sipil yang diduga ada keterlibatan dari Presiden RI ke-7 guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Boleh memutasikan Jenderal Kunto, boleh. Tetapi masalahnya apakah itu sudah sesuai perintah dari Presiden? Oke. Nah, di sini atas perintah siapa? Nah, konon itu yang menjadi penggantinya itulah mantan ajudan Presiden ke-7. Ya. Berarti Panglima TNI ini atas arahan dan mungkin quote atas perintah Presiden ke-7. Ini yang tidak benar. Ini ada indikasi Tidak gitu ya, benar. walaupun belum ada buktinya gitu ya, yang TB ya. Betul. Nah, sekarang kalau memang ini komunikasikan saja. Komunikasikan saja ya kepada Presiden baru. Nah, ini kenapa kemudian terjadi? Bisa jadi ada dalam tanda kutip arahan dari pihak tertentu, tapi kemudian sudah terlanjur diteken, sudah terlanjur keluar. Mungkin ada kekuatan lain, mungkin dari sini dari Pak Prabowo mungkin sebagai panglima tertinggi. Kalau kemudian setelah keluar surat keputusan dan 5 hari kemudian diralat, ya hanya satu yang meralat dan memiliki kewenangan di atas Panglima TNI adalah Presiden. Andaikan itu Presiden Bapak Prabowo yang kemudian memerintahkan, sah. Boleh, karena Panglima tertinggi mengembalikan kejabatan itu karena beliau sebagai penguasa tertinggi. Jadi boleh. Yang saya tidak habis pikir bagaimana Panglima TNI masih diintervensi oleh seorang sipil. Ini bahaya. Ini yang menjadi pertanyaan saya ke Mas Adi nih Mas. Berarti yang selama ini orang-orang bilang ada power lain, matahari kembar tuh gimana tuh Mas? Berarti ada power lain yang mengintervensi di sini gitu loh. Boleh kita sebut, ya saya nggak mau sebut langsung, tapi oke lah, semua sudah pada tahu. Seperti apa Mas Adi membacanya nih? Ya, saya kira ingin komentar dua hal ya. Pertama, memang kalau kita membaca survei-survei politik secara umum, bahwa tingkat kepuasan publik terhadap institusi TNI itu tinggi, persis di bawah institusi kepresidenan. Itu bisa mencapai 80%. Apa yang kemudian membuat persepsi publik begitu puas atas kinerja TNI selama ini? Karena memang TNI itu tidak pernah dinilai cawe-cawe ataupun punya irisan yang cukup kuat dengan urusan-urusan politik apapun. Jadi hanya fokus pada persoalan pertahanan dan keamanan. Itu yang secara prinsip, Mas. Tapi yang kedua, saya khawatir apa yang terjadi soal mutasi yang dianulir begitu cepat. Secepatnya ini juga akan menimbulkan bagaimana persepsi yang agak kurang baik ya terhadap TNI secara institusi. Tadi mantan Kepala KBRI sudah bicara, apalagi Bang TB juga menyatakan bahwa ini semuanya sudah tidak baik-baik saja. Kalau kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya prinsip sebenarnya, bahwa hal-hal yang sifatnya mutasi, promosi adalah hal yang lumrah, itu semua orang cukup memahami. Ini tentu ada mekanisme internal yang ada di kawan-kawan TNI tentu untuk menghadapi situasi yang berkembang. Tapi kalau kita bicara tentang konteks politik hari ini, ya tentu publik tidak bisa di-stop. Bicara tentang ada irisan-irisan politik yang kemudian tidak berkesudahan. Apapun judulnya, Kunto itu adalah anak dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Pak Tris Trisno yang beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu purnawirawan yang ikut tanda tangan dan menyatakan sikap terkait dengan upaya untuk mengganti Wakil Presiden. Inilah yang kemudian disebut dengan dilalahnya. Ini kok tiba-tiba anak wakil Presiden Republik Indonesia namanya Jenderal Kunto diganti dengan mantan ajudan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Hal-hal yang semacam ini bagi saya tidak perlu orang canggih.
Ya. Tidak perlu misalnya harus punya kapasitas terkait dengan dunia kemiliteran. Ini transparan dan gamblang bahwa ada sesuatu yang sebenarnya tidak selesai. Ini terlalu obvious puzzle-puzzlenya kalau dibilang tidak ada hubungan, sudah terlalu jelas di depan mata gitu ya. Karena begini Mas ya, kenapa? Sipil pun paham bahwa TNI itu adalah organisasi yang sifatnya komando, tegak lurus. Jadi setiap apapun yang dikeluarkan itu pasti sudah terukur, kredibel, dan penuh dengan kehati-hatian. Coba bisa dibayangkan, baru ada keputusan sehari soal mutasi, tiba-tiba besoknya dianulir. Ini tentu tidak TNI banget. Kalau sipil melakukan ini mungkin biasa, karena sangat dinamis dan sangat demokratis. Kalau ini terjadi pada institusi TNI yang memang zero kesalahan, itu tentu wajar kalau kemudian orang bicara ada sesuatu yang melampaui hal-hal teknis yang sering kita dengar. Oh, ini soal mutasi biasa, ini terkait dengan kebutuhan organisasi, karena ada kegentingan, karena ada kebutuhan dan seterusnya. Kan publik juga ingin tahu sebenarnya apa sih tantangan bangsa dan negara yang dianggap penting dan genting sehingga mutasi itu hanya berjalan dalam waktu sehari. Iya dong, sipil pun juga siap loh kalau bicara tentang kepentingan bangsa dan negara. Hal-hal yang penting misalnya kalau mungkin ada ancaman dari negara lain, ya saya pun sebagai sipil siap dong. Tegak lurus membela bangsa dan negara. Tapi atau mungkin gitu? ada daerah-daerah yang bergejolak, mutasinya dibatalkan, mungkin cukup rasional. Per hari ini anasir-anasir ke arah itu tidak ada. Maka wajar kalau kemudian satu-satunya argumen yang kemudian per hari ini menjadi percakapan publik, ya ini ada dikaitkan dengan soal usulan sejumlah purnawirawan. Di situ ada Pak Tri Sutrisno yang kebetulan juga mengusulkan pernyataan soal pergantian wakil presiden. Terlalu jelas ini ya. Pak Soleman. Pak Soleman, Anda melihatnya ini kan bener-bener SK-nya tanggal 29 dimutasi, kemudian sehari kemudian SK tanggal 30 keluar. Ini pernah terjadi tidak sih di TNI? Kalau kata Mas Tadia tadi tidak pernah, kalau di TNI seperti apa? Nanti pertanyaan sama juga saya tanyakan ke Kang TB. Ya, kalau masalah itu pernah kan. Kita ingat dulu Pangkostrat hanya 17 jam. 17 jam itu kan tekanan politik. Ini sama saja. Jadi kalaupun ada ini sehari, kalau tidak ada tekanan yang besar tidak akan mungkin ini terjadi. Kenapa? Karena TNI selalu melewat namanya Wanjakti. Keputusan Wanjakti itu tidak pernah berubah. Tapi kalau sekarang, artinya Wanjakti dilewati. Kalau Wanjakti sudah dilewati, artinya sistem yang ada kuat di dalam ini sudah rusak sekarang. Dan kerusakan ini kita bisa lihat lagi bagaimana yang membuat surat perintah itu juga ogah-ogahan. Apa itu? Ya Kababinkum yang angkatan laut tiba-tiba jadi angkatan darat. Lalu ke bawahnya lagi, tembusannya harusnya tidak perlu sampai yang bersangkutan, ditulis yang bersangkutan. Artinya apa? Yang bawah ini ogah-ogahan, yang atas juga sudah asal jadi. Pokoknya siapa saja yang bisa memerintahkan dijalankan. Tidak lagi. Dan yang patut diingat, bintang 3 selalu pergeserannya itu atas permintaan atau atas persetujuan presiden sebagai panglima pemegang kekuasaan tertinggi di angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Pergeseran bintang 3 selalu di bawah diketahui oleh presiden. Harus diketahui. Karena itu adalah calon-calon kepala staf angkatan. Sehingga kalau ini tiba-tiba seperti begini, ya kita tidak bisa melihat bahwa ini hanya sesuatu yang biasa saja. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kalau saya melihat juga, ini salah satu akibat dari Undang-Undang TNI yang memperpanjang perbintangan ini supaya pensiun lebih panjang. Yang bawah ini ogah-ogahan, ya udah kita cungkil aja yang atas biar aja cepat geser dia, biar kita juga cepat naik. Jadi ini sudah tambah rusak ini sistem ini. Oke guys, jadi sangat menarik analisa dari pakar politik ini guys. Namun ini berbeda dengan anggota Komisi DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait polemik mutasi terhadap Legend TNI Kunto Arifibowo. Namun akhirnya dibatalkan sehari kemudian. Tadi yang mengejutkan, TB Hasanuddin menyebut adanya dugaan campur tangan Presiden ke-7 RI dalam keputusan tersebut. Ia menilai tindakan Panglima TNI mengindikasikan adanya pengaruh politik di luar kewenangannya. Menurutnya, meskipun Panglima TNI berwenang memutasikan perwira tinggi, keputusan tersebut harus berdasarkan instruksi resmi dari Presiden yang sedang menjabat, bukan berdasarkan pengaruh dari pihak lain. Gestur ini memang membuka perdebatan yang luas terkait independensi dan profesionalisme dalam tubuh TNI, serta urgensi untuk memastikan
bahwa seluruh kebijakan militer berjalan sesuai prosedur hukum dan konstitusi. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.